Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat baik semua ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jaringan internet. Setelah kita membahas jaringan komputer, selanjutnya kita ada mengembangkan ke jaringan internet. Secara definisi, internet atau interconnection network merupakan sekumpulan jaringan komputer yang membentuk jaringan luas atau WAN dan dapat terhubung ke berbagai macam situs atau website. Jadi, jaringan internet ini merupakan gabungan dari WAN ya. Di sana mencakup semua berbagai macam di dalam situs maupun web. Internet menyediakan akses untuk layanan di bidang telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia, sehingga bisa saling berbagi informasi. Untuk definisi internet sendiri secara strukturnya sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu jaringan komputer. Jaringan internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer ke jaringan yang lebih luas dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol standar yang digunakan pada internet dikenal sebagai TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini mengatur format data yang diizinkan dalam jaringan, penanganan kesalahan atau error handling, lalu lintas pesan atau data, dan standar komunikasi lainnya. Protokol ini memiliki kemampuan untuk bekerja pada segala jenis komputer dan smartphone tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Jadi dengan berbagai macam sistem operasi yang digunakan, internet bisa dihubungkan. Lalu apa kegunaan dari internet itu sendiri? Yang pertama yaitu internet sebagai media komunikasi. Hal ini tentu saja karena kemudahan di dalam informasi itu dan cepatnya, murah secara dan dapat menjangkau secara luas yaitu global dan tentu saja lebih interaktif. Contoh di dalam kegunaan internet di media komunikasi ada email, ada media sosial, di situ ada beberapa jenis media sosial yang kita sebutkan ya, ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan lainnya, ada web browser atau Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, dan seterusnya, dan aplikasi percakapan seperti WhatsApp, Telegram, Signal, atau Line. Yang lebih interaktif lagi ada juga video conference yang kita kenal, yang terkenal itu Zoom, dan yang berikutnya adalah Google Meet. Dan internet relay chat, ada internet phone, net group, dan seterusnya. Kegunaan yang kedua yaitu internet sebagai alat research and development, di mana internet sebagai alat riset itu maksudnya internet sebagai media untuk mencari informasi atau ilmu pengetahuan baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan internet sebagai development artinya internet sebagai alat untuk mengembangkan teknologi yang ada. Yang ketiga, internet sebagai media berita online. Kita ketahui dulu media berita itu menggunakan kertas ya. Nah, saat ini untuk mengurangi hal itu bisa kita gunakan dengan internet. Ada beberapa berita cetak yang akhirnya dia membuka media online seperti Kompas, ada CPNN, ada Tribun, ada Detik, ada Satunet dan lainnya. Yang keempat, internet sebagai pertukaran data. Artinya dari satu komputer ke komputer yang lain bisa kita pindahkan data satu ke data yang lain tanpa dibatasi oleh jarak maupun fisik. Yang kelima, internet sebagai media promosi. Hal ini semarak dengan adanya toko-toko online ya, atau juga sebagai image campaign atau cita perusahaan, atau pengenalan produk dan registering klien, atau jadwal pengiriman dan sebagainya. Itu beberapa kegunaan internet. Tentunya kegunaan internet lebih banyak lagi dari apa yang ada di dalam video ini. Sejarah penggunaan internet. Awalnya tahun 1969, ARPA itu lahir, yaitu Advanced Research Project Agency. ARPA ini adalah jaringan komputer yang dibuat oleh DARPA atau US Development Advanced Research Project Agency atau Departemen Pertahanan Amerika. Hal itu digunakan karena pada saat itu masih ramai perang ya. Kalau datanya terpusat, tentu saja data itu akan lebih mudah dihancurkan. Sehingga perlu ada suatu jaringan-jaringan yang datanya nantinya tidak terpusat.
maka lahir ARPA. Jadi, jika suatu bagian dari sambungan network terganggu dari serangan musuh, jalur yang melalui sambungan itu secara otomatis dipindahkan ke sambungan yang lain. Ini awal-awal dari jaringan internet. Selanjutnya di tahun 80-an, internet ini mulai dipakai tapi terbatas oleh kampus-kampus yang ada di Amerika. Selanjutnya di tahun 86, Amerika membentuk Badan National Security Foundation Network atau NSVN yang menghubungkan sejumlah jaringan yang tersebar di beberapa negara. Setelah di Badan Pertahanan Amerika, berikutnya dikembangkan di kampus ya, berkampus. Selanjutnya 86 itu dikembangkan lagi untuk beberapa negara. Tahun 90, Amerika sudah mengizinkan internet ini secara komersil, sehingga lahir WWW atau World Wide Web. Di 93, setiap sistem komputer yang terhubung ke internet ini harus memiliki alamat IP atau nama domain berupa simbol numerik atau format tertentu sebagai tanda pengenal. Ini sebagai awal layanan pendaftaran nama domain bernama internet didirikan. Semakin tahun tentunya saat ini sebagai zaman digital itu tidak hanya dapat menghubungkan internet itu menghubungkan komputer saja ya. Sekarang jaringan internet itu juga berbagai device berteknologi kekinian itu bisa diakses, serta sebagai alat komunikasi dengan mudah tanpa terhalang jarak dan waktu. Itu secara penggunaan. Lalu bagaimana di Indonesia? Jangan lupa subscribe. Untuk di Indonesia sendiri, perkembangan internet di Indonesia itu awalnya tahun 80-an, pemerintah menghubungkan 5 universitas ternama di Indonesia ya, yang menggunakan jaringan telepon ya, atau yang dikenal dengan dial-up. Nah, dial-up ini jaringan yang menghubungkan satu komputer-komputer yang lain dengan menggunakan telepon. Jadi komunikasi yang dilakukan antar komputer yang dibantu dengan saluran telepon baik yang tetap maupun yang bergerak yang dinamakan modem. Lalu jaringan ini tidak berkembang karena faktor infrastruktur yang tidak mendukung. Di tahun 92 sampai 94, berbagai macam tokoh mulai dari M. Samik Ibrahim, Muhammad Iksan, Suryo Onorobi dan seterusnya itu mengembangkan internet. Sehingga pada tahun 94 muncul layanan ISP pertama dengan nama IPTechNet. ISP atau Internet Server Provider atau yang disebut dengan penyedia atau penyelenggara layanan internet juga disebut dengan Access Provider atau IAP, Internet Access Provider atau IAP, atau secara mudah disebut dengan provider. Provider pertama di Indonesia yaitu Indonet atau Indo Internet. Hal ini tentunya dengan adanya ini akan semakin banyak internet digunakan di masyarakat Indonesia. Di tahun 95 hingga sekarang itu semakin berkembang dengan lahirnya penyedia layanan internet yang lain seperti Indohome dari Telkom Indonesia. Dan di tahun 2021 sampai 2022, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau APSI mencatat kenaikan signifikan dari penggunaan internet di Indonesia, yaitu bisa mencapai 210 juta orang, padahal penduduknya 270 kurang lebih itu ya, hampir 90% menggunakan internet di Indonesia. Jumlah ini tentunya akan semakin bertambah seiring dengan pergantian tren dan pemutaran teknologi masa kini. Perkembangan internet di Indonesia ya, pertumbuhannya bagaimana dari tahun ke tahun. Ini sumbernya dari APSI. Mulai tahun 98 itu masih setengah dari juta ya, setengah juta pengguna. Terus berkembang dan ini sangat signifikan di tahun selalu berkembang terus. Berkembang di tahun 2014 sampai 2016 ini juga meningkat tajam ya, sampai 2021-2020 sudah mencapai 210 juta penggunanya. Device yang sering digunakan adalah smartphone untuk mengakses internet ini.
Mayoritas dari pengguna internet memanfaatkan layanan untuk mengakses media sosial, aplikasi percakapan, perbankan, hiburan, dan berbelanja online. Jadi kebanyakan pengguna internet di Indonesia itu digunakan untuk mengakses media sosial, aplikasi percakapan, perbankan, hiburan, dan perbelanjaan online. Konten yang sering dibuka itu terkait dengan tema pendidikan dan kriminalitas. Platform pendidikan yang sering digunakan itu menggunakan YouTube dan Google. Sedangkan konten yang dicari yaitu film, musik, olahraga, kuliner, tutorial, bermain game online. Media yang paling sering digunakan YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan sebagainya. Lalu bagaimana koneksi internet? Ketika kita ingin mengoneksikan komputer ke internet, maka perlu disiapkan perangkatnya, yaitu perangkat komputer yang pertama. Yang kedua adalah modem, ada modulator, demodulator. Yang kedua adalah koneksi ke internet melalui penyedia layanan akses internet atau ISP-nya. Ya, gambarannya seperti ini. Ketika ada komputer, kita perlu modem untuk menghubungkan ke internet dan modemnya dihubungkan ke phone splitter ya. Phone splitter itu nanti dihubungkan ke kabel dari telepon itu. Atau seperti ini, dia langsung ke phone line jack ya. Jadi tidak ke komputer ke apa phone ke telepon, lanjut langsung ada phone line jacknya, lanjutnya ke modem dan baru ke komputer. Kalau dalam jangka yang besar tentunya internet itu ke modem, ingin dibagikan ke berbagai macam jenis komputer, kita hubungkan dengan switch ya, dengan switch atau hub. Nanti di situ disebarkan untuk setiap titiknya. Bisa dengan kalau ditambahkan dengan router nanti bisa tanpa kabel juga. Dari penjelasan di atas tentu kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan